Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi dengan saya ya, Darmawan dari Belanja Saham Sore. Untuk hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa sebuah saham ya, tapi hanya dengan menggunakan moving average ya. Nah, ini sangat cocok sih bagi memang teman-teman di sini yang sifat tradingnya dia untuk trading jangka pendek ya, atau misalkan fast trade atau daily trading gitu. Jadi, di sini tanpa indikator yang bermuluk-muluk gitu ya, tanpa indikator yang rumit-rumit, jadi hanya cukup dengan menggunakan moving average saja ya. Nah, di sini yang akan, kita pakai hanya dengan mengikuti bagaimana caranya trading hanya dengan menggunakan moving average 5 hari gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau untuk moving average itu artinya itu adalah perpindahan rata-rata harga dari 5 hari. Jadi, pergerakan harga 5 hari itu dirata-ratain gitu ya. Nah, di sini caranya simpel ya. Nah, untuk di sini, kita masih kosong ya, tanpa indikator di sini ya. Kita masukkan dulu indikatornya ya. Kita ini memakai investing.com untuk chartnya, untuk EOD sih ini cukup membantu kita ya, teman-teman. Oke. Nah, kita memakai moving average-nya hanya 5 ya. Kita setting dulu di sini. Ini saya pakai moving average-nya 5 hari. Oke, udah ya. Nah, jadi di sini prinsip kerjanya begini teman-teman ya. Ini sangat simpel. Jadi kita ini kan ini untuk time frame daily ya. Ini untuk daily ya, 1 hari daily. Ini adalah chart daily dari BBKP. Gimana sih caranya menggunakan moving average 5 hari ini atau MA5 ini gitu. Cara tradingnya bagaimana gitu. Cara kita entry point-nya di mana gitu. Nah, kita cukup ketika kita itu kapan sih kita mau belinya gitu ya. Nah, kita masuk atau entry point di suatu saham gitu. Kalau misalkan kita hanya dengan menggunakan moving average 5 hari, kita cukup beli ketika memang harga ataupun candle dia sudah di atas MA5 gitu ya. Nah, kita beli ketika harga sudah di atas MA5. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah dapat barangnya, kapan kita jualnya? Nah, kita jualnya sebetulnya kan kalau kalau prinsip jualan itu kan gimana target kita ya. Ada yang memang dia target paling sehari cukuplah 2-3% cukup gitu ya, ataupun memang misalkan dia swing trade beberapa hari ke depan, misalkan 5-10% juga cukup gitu mereka taking profit gitu. Tapi ternyata di sini kalau misalkan kita ingin mengikuti moving average, karena kita tadi buy-nya ketika harga ataupun candle di atas MA5, kita keluarnya pun ketika harga atau candle sudah di bawah MA5, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ke kasus ini, ke BBKP, misalkan begini ya, ini kan ada MA5 ya, ini garis hijau itu MA5, kemudian di sini candle. Nah, kita masuknya itu ketika memang candle sudah di atas MA5 gitu ya. Nah, selama di atas MA5, meskipun dia koreksi dan kita sudah punya barang, boleh tetap hold gitu ya. Karena pada prinsipnya begini, karena kan kita memang tujuannya tradingnya kan jangka pendek ya. Kita tujuannya jangka pendek. Nah, karena kita tujuannya jangka pendek, berarti kita mengamati pergerakan harga ya dengan jangka pendek juga gitu ya. Nah, disinilah kita memakai pergerakan harga 5 hari ke belakang gitu. Karena begini, kalau misalkan kita tujuannya jangka pendek, daily ataupun memang misalkan fast trade, tapi kita memakai moving average atau memakai MA yang lebih panjang, yaitu nggak nyambung gitu ya. Misalkan kita mau trading jangka pendek, karena kita sifatnya jangka pendek atau daily trading gitu ya, tapi kita memakai MA20 misalkan ataupun MA60, ya nggak akan masuk gitu ya. Karena kenapa? Karena pergerakan harga yang kita pakai itu, yang kita jadikan acuan itu jauh gitu ya. Misalkan kita pakai MA60 misalkan, tapi kita tradingnya daily, ya ngapain pakai MA60 yang lebih panjang, kita pakai aja yang lebih pendek, MA5 gitu ya. Karena dengan memakai MA5 kita tahu bahwa pergerakan harga itu ternyata dalam selama 5 hari ke belakang itu ya dia rata-rata pergerakan harganya di segitu gitu. Nah,
ketika harga mulai bergerak di atas rata-rata, di atas moving average 5, ya kita udah bisa mulai masuk gitu ya. Nah, kayak misalkan contoh case di sini di BBKP. Misalkan kita di sini nih, misalkan teorinya kan di sini ya, teorinya di sini. Teorinya ketika kita masuk di harga di candle yang di sini gitu ya. Nah, ketika pada saat market berjalan, teman-teman misalkan menemukan suatu harga saham, dia sudah mulai bergerak di atas MA5 dan itu bergeraknya pada saat market berjalan, boleh langsung buy gitu. Tapi dengan catatan kalau misalkan hari itu juga dia tidak close di atas MA5, itu mending kita keluar. Misalkan begini. Nah, misalkan kita lihat di sini MA5-nya itu di 292 ya. Ini 292. Misalkan pada saat itu dia sudah mulai bergerak di atas 292 gitu. Nah, kita beli aja misalkan dia bergerak di harga 300. Oke, kita buy di harga 300. Kita buy di harga 300, kemudian dia ternyata close di bawah 292, ya udah kita keluar. Karena kenapa? Ya karena ngapain kita masuk di situ? Karena harganya masih belum bisa di atas MA5 gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan kita menunggu pada saat closing bisa atau enggak? Boleh gitu. Boleh pada saat closing. Tapi dengan catatan kita tetap mengasumsikan harga sudah tidak bagusnya itu ketika di bawah MA5 gitu. Misalkan kita masuk di sini ya di 340. Oke, let's say ya kita masuk di 340 closing. Besoknya dia koreksi turun tapi masih di atas MA5. Boleh di hold? Nggak boleh. Boleh di hold karena masih di atas MA5. Kecenderungan harga jika memang harga koreksi dan masih di atas MA5, itu harga akan tetap bertahan di atas MA5-nya. Dan itu harga akan kemungkinan besar masih akan terus tetap naik. Gitu ya. Apalagi kondisi market lagi bagus gitu ya. Ada suatu saham dia turun, dia koreksi tapi masih di atas MA5, itu sebetulnya kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita, apalagi kita belum punya barang. Misalkan kita belum punya barang nih di BBKP. Kita tahu bahwa hari ini dia close di atas MA5 gitu ya. Kemudian dia close di 340. Kemudian besoknya itu kok dia koreksi. Tapi dia masih di atas MA5. Boleh beli nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika harga sudah di bawah MA5. Kalau kita belum punya barang, jangan beli. Jangan menjadi, kita pengen serok tuh karena dia koreksi. Nggak boleh. Diusahakan nggak boleh. Gitu. Itu kalau kita pengen trading secara jangka pendek. Beda halnya ketika kita memang misalkan tradingnya jangka panjang ya, dan kemudian dia closingnya di bawah MA5, atau misalkan kita tradingnya swing gitu ya, lebih ke swing, ya kita karena patokannya pengen swing ya kita jangan pakai MA5 gitu, pakai MA yang lain. Bisa pakai MA20, MA15 gitu. Terserah itu. Cuman jika kita prinsipnya begini deh, kalau misalkan kita pingin trading jangka pendek ya berarti indikator yang kita pakai juga indikator jangka pendek, jangan kebalik gitu ya. Ataupun misalkan jangan begini, ketika kita berniat memakai pola trading pengen jangka pendek, kemudian kita tidak disiplin memakai trading plan di jangka pendek dan kita malah mengambil pembenaran secara jangka panjangnya juga, misalkan dia bagus. Misalkan begini, saya pengen daily trading. Kemudian ketika sudah beli, kita loss ya. Kita loss dan kita belum sempat cut loss. Kemudian kita malah harusnya kita udah cut loss tapi tidak. Karena berbagai alasan lah, bisa karena sekuritasnya error atau memang kitanya tidak sempat untuk jualan gitu ya. Nah, sehingga kita mengambil pembenaran dan kita menganalisa malah secara time frame-nya yang weekly dan berasumsi ya sudahlah tidak apa-apa tidak cut loss karena secara weekly-nya dia masih bagus. Itu salah. Yang tadinya kita trading plannya untuk jangka pendek tapi malah jadi jangka panjang, ya itu salah gitu ya. Jadi ketika kita mau beli saham ya kita harus jelas dulu kita inginkan itu saham itu untuk apa? Untuk trading daily kah? Ataukah untuk memang untuk swing targetnya seperti itu. Nah, jadi untuk di video kali ini saya ingin mencoba
menerapkan ya. Saya ingin mencoba menerapkan dan memberitahu pada teman-teman semua. Jadi dengan moving average 5 menit, kalau misalkan pola trading kita ingin jangka pendek, ini bisa. Jadi kita masuk ketika harga sudah di atas MA5, kita jualnya kapan? Ya jualnya terserah, karena target teman-teman itu saya nggak tahu gitu. Ada yang pengen 5%, 10%, ataukah berapa terserah. Atau bisa mengikuti moving average 5 menitnya, 5 harinya. Misalkan ini kan di time frame 1 hari ya, di time frame daily. Kita beli di sini misalkan di candle yang ini. Kita kapan jualnya? Ya kita mengikuti MA5 boleh. Nah dari tanggal 2 Desember, kebetulan dari tanggal 2 Desember, tanggal berapa lagi nih kira-kira BBKP ini dia di bawah MA5. Sampai sini dia koreksi kan? Naik, koreksi, kemudian dia naik lagi, koreksi lagi, tapi masih di atas MA5. Jual tidak? Kalau prinsipnya hanya berdasar MA5. Tidak, belum jual. Besoknya dia naik lagi, kemudian naik sampai dengan tanggal di sini ya. Sampai dengan tanggal di sini. Baru kita jualan. Tanggal berapa nih? Tanggal 29 Desember. Dari tanggal 2 kita beli di 340. Kemudian tanggal 29 Desember di harga 600-an. Hampir 100% dalam 1 bulan. Ya sekitar 70-80% lah. Ya. Nah jadi apa yang dapat kita simpulkan? Nah, sebetulnya dengan memakai moving average 5 hari aja atau MA5 saja, kita bisa melakukan trading jangka pendek. Buy secara ataupun buy ketika candle ataupun harga sudah di atas MA5, pada saat market berjalan kita boleh buy, boleh, asalkan dia close-nya tetap di atas MA5. Kalau close di bawah MA5, kita harus keluar lagi pada hari itu juga. Gitu ya. Ataupun kita buy-nya itu setelah market tutup atau menjelang tutup. Jadi selama market masih berjalan, kita mau nunggu sampai dengan market menjelang closing dan harganya masih di atas MA5, boleh beli di situ. Jualnya kapan? Jualnya terserah, tergantung target teman-teman, atau bisa mengikuti moving average itu sendiri. Jadi jualnya ketika di bawah MA5. Oke teman-teman, itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melakukan trading jangka pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.